wanita adalah kesalahan kedua Tuhan. Sebuah kalimat yang dikaitkan dengan Nietzsche yang tidak hanya menyinggung, tetapi juga menghantam jiwa seperti kekuatan tumpul. Satu baris, seberat batu, dijatuhkan ke perairan tenang kepekaan modern. Ia beriak keluar, mengganggu segala sesuatu yang disentuhnya. Mengejutkan, tidak dapat diterima oleh banyak orang, seketika dicap sebagai tanda misogini yang berakar dalam. Tetapi jauh sebelum Nietzsche berani berbicara begitu keras, tanah filosofis yang memungkinkan pemikiran seperti itu tumbuh telah diolah. Gurunya, orang yang melatihnya untuk menatap eksistensi itu sendiri tanpa gentar, telah meletakkan dasar. Orang itu adalah Arthur Schopenhauer. Selamat datang di cermin batin Anda. Hari ini, kita memulai salah satu perjalanan yang paling tidak nyaman dan mungkin paling diperlukan dari semuanya. Kita memasuki pikiran salah satu pemikir sejarah yang paling suram, tajam, dan jujur secara brutal. Tujuan kita bukanlah untuk memprovokasi kemarahan atau untuk membela hal yang tidak dapat dibela, tetapi untuk memahami salah satu pendiriannya yang paling terkenal. Apa yang diyakini Schopenhauer tentang perempuan? Izinkan saya berbicara terus terang. Ini tidak akan mudah didengar. Kata-kata Schopenhauer tidak hangat. Kata-katanya dingin, pahit. Ia, dengan alasan yang tepat, telah dicap sebagai misoginis, dan mungkin memang demikian. Tetapi filsafat tidak berkembang melalui label yang mudah. Penyelidikan sejati menuntut sesuatu yang lebih sulit. Kita harus bertanya, apa maksudnya? Mengapa ia berpikir seperti ini? Dan mungkinkah di balik kepahitan itu terdapat pengamatan yang begitu tidak nyaman, sehingga kita menganggapnya sebagai kebencian hanya untuk menghindari konfrontasi? Kita di sini bukan untuk memaafkannya. Kita di sini untuk memahaminya, untuk memeriksa pandangan dunianya, bukan sebagai luapan emosi, tetapi sebagai diagnosis seorang pria yang percaya bahwa ia telah menemukan penyakit mendasar di inti kehidupan manusia. Dan untuk melakukannya dengan jujur, kita juga harus menengok ke dalam diri dan mengajukan pertanyaan yang mengganggu. Apakah ada kata-katanya, bahkan yang paling keras sekalipun, yang mencerminkan perasaan yang telah kita rasakan, tetapi tidak pernah berani kita ungkapkan? Untuk memahami pandangan Schopenhauer tentang perempuan, kita harus terlebih dahulu memahami inti dari seluruh filsafatnya. Ia tidak melihat alam semesta sebagai sesuatu yang teratur, baik hati, atau dipandu oleh akal. Ia melihatnya dikuasai oleh kekuatan buta dan irasional, kekuatan tanpa moralitas, tanpa tujuan akhir, tanpa belas kasihan. Sebuah kekuatan yang hanya ada untuk melanjutkan dirinya sendiri, untuk berkembang, untuk berulang, tanpa henti, melalui kelahiran, perjuangan, dan kematian. Ia menyebut kekuatan ini sebagai kehendak untuk hidup. Segala sesuatu yang kita persepsikan, alam, hewan, manusia, hanyalah ekspresi permukaan dari kehendak yang lebih dalam ini. Kita bukanlah agen bebas seperti yang ingin kita percayai. Kita tidak bertindak terutama melalui akal. Keinginan, ambisi, gairah, bahkan mimpi kita bukanlah sepenuhnya milik kita. Itu adalah instrumen yang digunakan oleh kehendak untuk melanggengkan siklusnya. Dan bagi Schopenhauer, siklus itu adalah penderitaan. Ia terkenal menulis bahwa hidup berayun seperti pendulum antara rasa sakit dan kebosanan. Kita menderita ketika kita menginginkan apa yang kita tidak miliki. Dan ketika kita akhirnya mendapatkannya, kepuasan dengan cepat memudar, digantikan oleh kekosongan, kegelisahan, dan rasa lapar akan sesuatu yang baru. Kebahagiaan, menurut pandangannya, bukanlah tujuan, melainkan ilusi singkat, fata morgana, di padang pasir yang tak berujung. Dari visi suram ini, Schopenhauer mengalihkan perhatiannya kepada umat manusia itu sendiri. Dan disinilah ia menarik garis yang tajam. Baginya, laki-laki dan perempuan bukanlah sekadar dua ekspresi dari makhluk yang sama. Mereka adalah mekanisme berbeda yang digunakan oleh kehendak untuk mencapai tujuan biologisnya. Dalam esainya tentang perempuan, ia membuat klaim yang masih terasa menyakitkan hingga saat ini, bahwa perempuan kurang diatur oleh akal abstrak, lebih berorientasi pada kehidupan langsung, kurang peduli dengan keadilan objektif, dan lebih cenderung pada bentuk-bentuk manipulasi yang halus. Pernyataan-pernyataan ini keras, tidak dapat disangkal.
tetapi dalam pikirannya, itu bukanlah ekspresi kebencian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diambil dari kerangka metafisikanya. Bagi Schopenhauer, perempuan mewakili perwujudan paling halus dari kehendak untuk hidup. Ia adalah penjaga spesies. Naluri, psikologi, dan prioritasnya dibentuk oleh alam itu sendiri menuju pelestarian dan kelanjutan. Ketika ia mengatakan bahwa perempuan terikat pada masa kini, ia tidak menyebutnya tidak cerdas. Ia mengatakan bahwa fungsinya berakar pada tuntutan langsung kehidupan, keamanan, perawatan, kelangsungan hidup, dan keberlanjutan. Kekuatannya terletak pada naluri daripada abstraksi. Ia tidak melayang menuju cita-cita yang jauh atau kebenaran metafisik karena perannya mengikatnya pada dunia nyata rumah, anak-anak, dan stabilitas. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah penilaian moral, melainkan penilaian biologis. Sebaliknya, Schopenhauer melihat laki-laki sebagai anomali, sebuah penyimpangan aneh dalam alam. Sementara perempuan sepenuhnya melayani spesies, hanya laki-laki yang memiliki potensi untuk memberontak terhadapnya. Seorang laki-laki dapat mengorbankan kenyamanan, kesenangan, bahkan hidupnya sendiri untuk sesuatu yang sama sekali tidak memiliki nilai kelangsungan hidup. Ia mungkin mati demi sebuah ide, menghabiskan puluhan tahun menciptakan sesuatu yang tidak akan pernah ia lihat selesai, menghancurkan dirinya sendiri dengan mengejar keindahan, kebenaran, atau makna. Dalam seni, filsafat, pengorbanan, dan penolakan, Schopenhauer percaya bahwa manusia dapat sesaat mengkhianati kehendaknya. Ia dapat menolak perintah alam, dan disinilah kepahitan hatinya mengeras. Karena baginya, wanita melambangkan penegasan kehidupan, dan kehidupan, di matanya, adalah kutukan. Transendensi pria adalah kegilaan suci. Wanita adalah kewarasan yang kokoh. Yang satu mengatakan ya pada kehidupan, yang lain, pada puncaknya, berani mengatakan tidak. Visi ini menjadi lebih gelap ketika diterapkan pada cinta. Bagi Schopenhauer, cinta romantis adalah tipuan paling canggih yang pernah direkayasa oleh kehendak. Dalam metafisika cinta seksual, ia berpendapat bahwa ketika seorang pria percaya bahwa ia memilih seorang wanita secara bebas, sebenarnya spesieslah yang memilih melalui dirinya. Puisi, gairah, rasa takdir, ini adalah penyamaran. Kostum biologis yang menyembunyikan tujuan kejam, reproduksi. Pria tertarik pada kemudaan, kesehatan, simetri. Bukan hanya karena kecantikan, tetapi karena ini menandakan kesuburan. Wanita tertarik pada kekuatan, kecerdasan, status, keamanan. Sifat-sifat yang menjanjikan perlindungan selama kerentanan. Apa yang kita sebut cinta, dalam kerangka ini adalah strategi genetik yang mengikat dua individu yang mungkin memiliki sedikit alasan untuk tetap bersama. Dan begitu reproduksi terjamin, gairah memudar. Disinilah pandangan Schopenhauer tentang perempuan menjadi bukan hanya menyinggung, tetapi juga sangat familiar bagi banyak orang. Ia percaya bahwa perempuan secara naluriah memahami bahwa kekuatan mereka terletak pada hasrat yang mereka bangkitkan, bahwa pesona, kelembutan, kerentanan, dan rayuan adalah alat yang diberikan alam kepada mereka untuk mendapatkan penyedia terbaik. Seorang perempuan yang menikah karena cinta, klaimnya, mendapatkan perlindungan jangka panjang. Seorang pria yang menikah karena cinta menandatangani kontrak dengan spesies, seringkali dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kasar? Ya. Terlalu sederhana? Mungkin. Tetapi sebelum menolaknya mentah-mentah, kita harus bertanya, bukankah kita telah melihat versi ini terjadi? Bukankah kita telah menyaksikan pria-pria yang cakap dan bersemangat meninggalkan tujuan mereka, mengarahkan kembali hidup mereka, menguras energi mereka untuk hasrat yang pernah terasa tak tertahankan? Dan bukankah kita telah memperhatikan bagaimana hubungan seringkali bergeser setelah komitmen, setelah memiliki anak, dari romantis menjadi rutinitas, dari gairah menjadi fungsi? Schopenhauer memberi nama pada sensasi itu. Ia membangun seluruh filosofi di sekitarnya. Namun untuk benar-benar memahaminya, kita harus melihat melampaui teori dan ke dalam kehidupannya. Karena ide tidak muncul begitu saja. Ide tumbuh dari pengalaman, dari temperamen, dari penderitaan.
Filsafat Schopenhauer dimulai dengan wanita pertama yang pernah dicintainya dan yang tidak pernah ia rasakan balasannya. Ibunya, Johanna Schopenhauer. Johanna luar biasa untuk zamannya, cerdas, sukses, dan berpengaruh secara sosial. Setelah kematian suaminya, ia menjadi tokoh sastra terkemuka, menyelenggarakan salon-salon elit di Weimar. Tetapi bagi Arthur, ia jauh, dingin, dan tidak tersedia secara emosional. Hubungan mereka adalah medan perang. Kebencian timbal balik. Penghinaan dituangkan ke dalam surat-surat yang lebih mirip dakwaan daripada korespondensi. Mustahil untuk tidak melihat bayangannya dalam tulisannya. Filsafatnya bukan hanya abstrak, tetapi juga personal. Seorang anak yang terluka mengubah rasa sakitnya menjadi teori, menguniversalkan pengalamannya menjadi metafisika. Ini tidak membenarkan kata-katanya, tetapi hal itu memberikan kedalaman tragis pada kata-katanya. Pada intinya, Schopenhauer tidak hanya membenci wanita, ia takut pada mereka. Ia melihat mereka sebagai agen kehendak yang paling efektif, mampu menghancurkan bahkan pria yang paling disiplin sekalipun. Seorang pria mungkin membangun sistem penalaran, mengembangkan pengendalian diri, mengejar pencerahan, tetapi hasrat masuk melalui kecantikan, dan tiba-tiba akal sehat runtuh. Bagi Schopenhauer, kekuatan wanita itu kuno, prarasional, menggoda, wajah tersenyum dari penjara biologis yang selama hidupnya ia coba hindari. Dan disinilah peringatannya masih bergema. Setiap hari kita melihatnya, seorang pria dengan arah, tujuan, misi, pusat batinnya, jatuh ke dalam orbit di sekitar hasrat. Ia mengorbankan jalannya, identitasnya larut, dan dengan melepaskan apa yang membuatnya kuat, ia menjadi kurang dihormati, kurang teguh, kurang menjadi dirinya sendiri. Cinta yang seharusnya mengangkatnya, malah menghancurkannya. Singkirkan amarah Schopenhauer, dan sebuah kebenaran strategis tetap ada. Jangan tinggalkan pusat diri Anda. Jangan salah mengartikan intensitas sebagai kebenaran. Pertanyakan apakah keinginan itu milik Anda, atau apakah kehendak yang berbicara melalui Anda. Ini bukan seruan untuk menolak cinta. Ini adalah seruan untuk memasukinya secara sadar. Orang bijak tidak menyangkal kodratnya, tetapi ia tidak membiarkannya menguasainya. Ia mencintai dari kepenuhan, bukan kebutuhan. Ia mengundang seorang wanita ke dunianya tanpa meninggalkan dunianya sendiri. Nilainya tidak berasal dari persetujuan, tetapi dari integritas. Filosofi Schopenhauer pahit, tetapi obat pahit seringkali menyembuhkan luka terdalam. Anda tidak harus menerima kesimpulan tergelapnya untuk menganggap peringatannya serius. Bangun pusat yang begitu kuat, sehingga badai nafsu tidak dapat menarik Anda keluar jalur. Jika Anda telah bertahan sampai sejauh ini, Anda telah menunjukkan keberanian yang langka. Bagikan pemikiran Anda dengan hormat. Dan jika perjalanan ini beresonansi, tulis kehendak di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Pertahankan pusat diri Anda.